Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Deani Kindangen dengan NIM 210211060068. Di sini saya akan mempresentasikan Praktikum Keamanan Cyber tugas 10. Nah, di sini kita disuruh pelajari skenario dan mendiskusikan dan menentukan pertanyaan penanganan tanggap darurat yang harus ditanyakan pada setiap tahap proses tanggap darurat. Skenario ini adalah tentang sebuah perusahaan investasi kecil milik keluarga. Organisasi ini hanya memiliki satu lokasi dan kurang dari 100 karyawan. Pada hari Selasa pagi, sebuah worm baru dilepaskan. Worm ini menyebar melalui media yang dapat dipindahkan dan dapat menyalin dirinya sendiri untuk membuka share Windows. Ketika worm menginfeksi sebuah host, ia memasang agen di DOS. Beberapa jam setelah worm mulai menyebar, sebelum tanda tangan antivirus tersedia, organisasi itu telah mengalami infeksi yang meluas. Perusahaan investasi tersebut telah menyewa tim kecil ahli keamanan yang sering menggunakan model untuk menangani insiden keamanan. Di sini pertanyaan yang terdapat dalam preparation yaitu yang pertama, apakah organisasi menganggap aktivitas ini sebagai insiden? Jika ya, kebijakan organisasi apa yang dilanggar oleh aktivitas ini? Kemudian yang kedua, tindakan apa yang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi atau membatasi dampaknya? Selanjutnya, pertanyaan di bagian detection dan analis, yaitu yang pertama, jika ada penyebab insiden apa yang dapat dideteksi oleh organisasi? Adakah faktor yang menyebabkan organisasi mengambil tindakan sebelum suatu insiden terjadi? Kemudian yang kedua, tanda-tanda masalah apa yang dapat dideteksi oleh suatu organisasi? Tanda-tanda apa yang mungkin membuat seseorang percaya bahwa suatu kejadian mungkin telah terjadi? Yang ketiga, alat tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk mendeteksi peristiwa spesifik ini? Yang keempat, apa prioritas tim dalam menangani kejadian ini? Kemudian di bagian containment, eradication, dan recovery, yaitu yang pertama, strategi apa yang harus diambil organisasi untuk mengatasi insiden tersebut? Mengapa strategi ini lebih tepat dibandingkan strategi lainnya? Kedua, alat tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk merespon kejadian khusus ini? Ketiga, personil apa yang akan dilibatkan berpartisipasi dalam pembendungan, penghancuran, dan atau pemulihan proses? Keempat, sumber bukti apa jika ada yang harus dikumpulkan oleh organisasi, bagaimana buktinya diperoleh? Kelima, di mana itu akan disimpan, berapa lama hal itu perlu dipertahankan? Selanjutnya, bagian post-incident activity. Yang pertama ada langkah apa yang bisa dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Kemudian kedua, langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk meningkatkan identifikasi insiden serupa. Kemudian kita masuk pada skenario kedua. Seperti sebelumnya, kita akan mendiskusikan dan menentukan pertanyaan yang harus ditanyakan pada setiap tahap proses. Dalam skenario ini tentang sebuah rumah sakit menengah dengan beberapa kantor, satelit, dan layanan medis. Organisasi ini memiliki lusinan lokasi yang mempekerjakan lebih dari 5.000 karyawan. Karena besarnya organisasi, mereka telah mengadopsi model CSIRC dengan tim tanggap insiden yang tersebar. Mereka juga memiliki tim koordinator yang mengawasi CSIRT dan membantu mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Pada hari Rabu malam, tim keamanan fisik organisasi menerima telepon dari administrator pengkajian yang melihat seseorang yang tidak dikenal meninggalkan kantornya, berlari di lorong dan keluar dari gedung. Administrator tersebut telah meninggalkan stasiun kerjanya dalam keadaan tidak terkunci dan tanpa pengawasan selama beberapa menit. Program pengkajian masih masuk dan berada di menu utama, seperti saat ia meninggalkannya. Namun administrator tersebut menyadari bahwa mouse tampaknya telah dipindahkan. Tim
tim tanggap insiden telah diminta untuk mendapatkan bukti yang terkait dengan insiden tersebut dan menentukan tindakan apa yang dilakukan. Tim keamanan memperhatikan model dan mereka memahami cara menggunakan basis data Veris. Untuk lapisan perlindungan ekstra, mereka telah mengalihdayakan sebagai staf ke MSSP untuk pemantauan 24/7. Pertanyaan yang didapatkan untuk bagian preparation yaitu yang pertama, apakah tindakan ini akan dianggap sebagai insiden oleh perusahaan? Jika ini benar, kebijakan manakah yang melanggar oleh tindakan ini? Kemudian yang kedua, langkah-langkah apa yang diambil untuk mencegah atau mengurangi dampak insiden seperti ini? Kemudian di bagian detection dan analis, terdapat pertanyaan yaitu yang pertama, jika ada faktor penyebab apa yang dapat diidentifikasi oleh organisasi, apakah ada hal-hal yang mendorong perusahaan untuk bertindak sebelum peristiwa terjadi? Kedua, apa indikator peristiwa yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan? Apakah ada indikasi yang membuat seseorang percaya bahwa suatu peristiwa mungkin telah terjadi? Ketiga, apa instrumen tambahan yang mungkin diperlukan untuk mengidentifikasi peristiwa unik ini? Keempat, bagaimana cara tim menangani insiden ini? Kemudian, di bagian containment, eradication, dan recovery. Yang pertama, strategi apa yang harus digunakan perusahaan untuk menangani masalah ini? Untuk alasan apa pendekatan ini unggul dari pendekatan lain? Yang kedua, apa yang mungkin diperlukan untuk menangani peristiwa khusus ini? Ketiga, individu mana yang akan terlibat dalam prosedur pembendungan, pemberantasan, dan pemulihan? Keempat, sumber bukti apa yang harus dikumpulkan organisasi? Bagaimana bukti ini dikumpulkan? Kelima, tempat manakah itu akan disimpan? Berapa lama waktu yang tepat untuk mempertahankannya? Kemudian di bagian post-incident activity, yang pertama, apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari kejadian serupa di masa depan? Kemudian yang kedua, apa yang dapat dilakukan untuk membantu mendeteksi peristiwa serupa? Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.